Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner. Kali ini episode spesial Bonawa Corner Gustu Resort, dan resort yang pertama kali didatangi Resort Dumungga Timur Lolayan yang punya Sanctuary Maleo Tambun, bersama kepala resortnya langsung Kak Herman Heston Lumenta. Oke. Selamat datang Kak di Bonawa Corner. Kali ini saya yang datang ke resort. Oke. Jadi Gustu Resort. Iya. Kak Herman ini siapa? Boleh perkenalkan dulu. Siapa di perannya di Balai Taman Nasional Boganinani Wartabun ini sebagai apa? Nah, terima kasih. Nama saya Herman Heston Lumenta, sarjana kehutanan. Saya dari tahun 1998 itu adalah tenaga teknisi. Kalau sekarang namanya P, pengendali ekosistem hutan. Nah, kebetulan saat ini sudah P ahli pertama. Jadi kurang lebih 24 tahun lah. 24 Dari tahun. 98, hampir 24 tahun. Kita bekerja di Taman Nasional Boganinani Wartabone. Ya. Sekarang pengendali ekosistem hutan. Iya. Kalau tugas-tugasnya pengendali ekosistem hutan itu apa aja sih, Kak? Kalau di saya itu pengendali ekosistem hutan itu di orientasi saya itu adalah orang yang menjalankan tugas ke dalam hutan, mulai dari pinggir perbatasan batas kawasan sampai ke dalam. Nah, kalau kegiatan-kegiatannya ya tidak mau lari dari kegiatan yang namanya dengan satwa ataupun dengan tumbuhan. Seperti itu. Kalau tugas yang konkret, contohnya, Nah, kalau Kak Herman ngapain aja selama bertugas? Kalau tugas yang konkret, contoh yang lagi ngetren beberapa tahun ini ya adalah kamera trap. Kamera trap. Ya, kamera trap. Kalau kamera trap itu kita ditugaskan membawa kamera trap itu di suatu lokasi yang kita sudah diberi tanda kita mau taruh di mana. Ya, maksudnya diberi tanda itu dalam bentuk grid. Nah, kalau misalnya ditugaskan kita dalam 12 grid, berarti kita akan memasang kamera trap 12 buah dengan jarak grid itu 2 kilo kali 2 kilo. Itu yang dipantau apa, Kak? Kalau yang dipantau itu ya satwa di dalam, kalau yang di Taman Nasional itu khususnya Bogani itu kan ada satwa kunci. Ya, yang pertama itu burung maleo, baru anoa, baru babi rusa, baru yang muncul kembali itu musang Sulawesi, Galidia. Dan juga ada satwa yang lain seperti primata, yaitu monyet hitam Sulawesi. Berarti masang di dalam hutan itu kamera-kameranya ditunggu diambil lagi begitu, atau bagaimana prosesnya, bisa dijelaskan dari awal pemasangan, Kak? Ya. Kalau kamera trap itu kan dia terdiri dari 4 kalau saya katakan itu 4 trip. 4 Karena dia dari awal itu adalah survei awal. Survei awal dulu. Ya, survei awal itu baru trip kedua pemasangan kameranya, trip ketiga mengganti memori sama baterainya, baru trip yang keempat itu adalah pengambilan kamera trap itu sendiri. Itu dalam 1 tahun. Nah, itu dia dalam range waktu itu antara survei awal sampai pengambilan kembali itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Berarti selama 3 bulan itu masang,
ganti baterai, ganti memori tadi, habis itu mengambil Ya. lagi Jadi kameranya. 3 bulan itu dari pemasangan. Karena kalau merangkap dengan dari survei awal itu menjadi 4 bulan seperti itu. Ya. Nah, tadi kan Kak Herman bilang bahwasanya luasannya satu grid itu 2 kali 2 kilo. Iya. Ada 12 pasang kamera yang dipasang itu satu tim. Iya. Nah, pasti itu jauh masuk ke dalam dan membutuhkan waktu berapa lama itu, Kak? Kalau seperti ini contoh ya tahun 2019. 2019. Itu kita masang kamera itu 15 kamera. 15 kamera. 15 kamera. Kalau yang teknisnya di lapangan kita berjalan kita rencanakan dari awal ke arah grid mana yang pertama kita akan tuju. Jadi direncanakan dulu itu. Ya, direncanakan dulu. Baru kalau sudah direncanakan dengan matang, baru kita persiapkan alat-alat dan ya termasuk yang penting kan logistik. Logistik. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke kawasan. Dalam perjalanan itu kita satu hari itu target kita dalam satu hari itu 1 grid kamera. Dalam satu hari. Ya. Jadi di saat kita start hari pertama, waktunya biasanya kalau masuk ke dalam hutan itu kita dikasih range waktu 2 hari untuk nyampe ke grid pertama. Grid pertamanya 2 hari. Iya. Nah, baru setelah itu dari grid pertama itu kita pasang kameranya, baru pindah lagi ke besoknya, pindah lagi ke grid berikut. Jadi kita kalau istilahnya kita flying camp. Jadi tidak menetap campnya tidak menetap di satu grid tok. Jadi habis di grid pertama pindah lagi, seterusnya begitu. Seperti itu. Sampai berapa hari itu, Kak? Biasanya. Kalau yang kemarin tahun 2019 itu sampai 17 hari untuk 15 grid. Untuk 15 kamera. Kalau yang pernah saya hitung di tracknya lewat Google Earth itu kurang lebih 55 atau 56 kilometer. Dan itu pasti medannya tentu bukan 50 kilo di jalan raya ya. Seperti itu. Pasti Jadi, naik turun ada banyak tantangannya. Jadi berapa lama tuh, Kak, perjalanan satu kali trip memasang motor trap? Kalau trip itu kan sesuai dengan berapa kamera yang kita pasang. Kalau tahun 2019 itu 15 grid, 15 kamera grid. trap. Nah, kita 17 hari. Kalau kemarin tahun lalu itu tahun 2021 itu kan hanya 12 kamera. Jadi kita sekitar 14 hari. Seperti itu. Nah, jadi kamera trap ini yang kita jalankan sekarang beberapa tahun terakhir ini bermula dari pelaksanaan inventarisasi waktu beberapa tahun sebelumnya. Kita hanya memakai jalur pengamatan. Nah, dengan cara jalur pengamatan atau transek, hal itu menurut kami teman-teman P itu kurang maksimal terhadap hasil invent atau hasil monitoring. Karena? Ya karena kalau kita misalnya ini di lapangan, kita sedang mengikuti jalur. Kalau jalur itu satwa di depan kita, kalau arah angin ke arah satwa itu akan menghindar. Seperti itu. Jadi dari manusia. Pada waktu masa jalur pakai transek, pakai jalur itu sepertinya kurang maksimal. Ya, seperti jarang ditemukan satwa itu langsung berarti. Iya seperti itu. Karena kan seperti kalau satwa itu dia juga kalau mencium aroma yang bukan dari lingkungannya dia akan segera menghindar. Seperti itu. Tadi Kak Herman menyinggung tentang yang perlu dipersiapkan itu logistik dan lain sebagainya. Nah,
persiapannya bagaimana sih Kak? Yang matang, tips-tipsnya dari segi logistik, penyiapan sumber daya manusianya itu bagaimana? Iya. Karena ini kan bukan perjalanan yang main-main Iya, ini, betul. yang lama ini. Pasti itu butuh ada trik sendiri. Kalau di pengalaman saya, Mm-mm. kan sebelum kita masuk ke kamera trap itu, Mm-mm. orang kerja atau masyarakat yang biasa kita panggil, Mm-mm. kita sudah kenali karakternya. Mm-mm. Nah, jadi kalau dalam hal logistik, Mm-mm. kita logistik itu dibagi merata ke, termasuk saya pribadi membawa kamera. Masyarakat itu Kamera sebagai trap. porter berarti ya? Ya, porter. Nah, mereka kalau porternya 3 atau 5, jadi setiap barang yang mau dimasukkan ke tas carrier-nya, Mm-mm. saya selalu timbang supaya adil. Sebuah adil Ya, semuanya. adil semua. Mulai dari beras, Mm-mm. lauknya, Mm-mm. atau minyak gorengnya, Mm-mm. atau snack-snacknya seperti itu. Jadi dibagi rata. Baru kalau di lapangan itu kita kan dalam seiring berjalan pemasangan kamera trap itu, kita juga mempelajari topografi yang ada di dalam jalur selanjutnya. Mm-mm. Kalau contohnya seperti ini, kalau jalurnya di saat besok pagi kita mau nanjak, berarti saya harus pacu mereka supaya lebih cepat. Nah, Lebih kadang-kala cepat bangunnya. ya lebih cepat bangun. Kadang-kadang bangun jam 5 atau setengah 5, Mm-mm. karena jalur yang akan kita jalan Lewati. pagi-paginya itu mendaki. Agak mendaki. Agak. Jadi seperti itu. Kalau jalurnya menurun, tetap dengan jadwal biasa, tapi Ya lumayan paling agak kurang, santai sedikit ya, lah. paling kurang itu jam 7 atau setengah 8 itu harus jalan. Tapi kalau yang mendaki itu jam 6 itu harus jalan, seperti itu. Pasti selama perjalanan itu banyak kejadian-kejadian yang lucu atau yang unik-unik, boleh cerita tuh Kak? Ya. Kalau Contohnya? Kalau kemarin yang tahun 2021 Mm-mm. ada, saya sudah lupa itu hari keberapa itu. Mm-mm. Kan waktu itu jalurnya di saat berjalan itu, Mm-mm. teman masyarakat itu di depan dia merintis. Mm-mm. Baru teman tim kita ada di depan saya. Saya ada di urutan ketiga. Mm-mm. Nah, di saat merintis itu, yang masyarakat di muka dia tidak lihat bahwa ada anoa sudah mendekati. Sudah mendekati. Tapi dia tidak lihat. Nah, setelah yang masyarakat yang pertama itu lewat, si anoa dia nongol, dia muncul. Nah, kita semua kaget dong. Nah, yang teman tim itu dia langsung lari cepat, tanpa memperhitungkan duri atau apapun itu, dia sambar cepat. Biasanya duri rotan Ya. yang banyak. Tapi kalau saya, maksudnya bukan juga tidak takut dengan hewan tersebut, tapi saya harus lihat dulu belakang, di mana pohon yang mau saya sembunyi. Nah, jadi jangan langsung, kalau ketemu dengan anoa jangan langsung lari. Jadi lihat dulu ke belakang di mana kira-kira pohon yang kita misalnya mau lari dan bersembunyi. Kalau kita tidak lihat, jangan-jangan nanti kita lari sama-sama dengan si anoa itu. Diserang lagi. Seperti itu. Iya. Habis itu setelah itu bagaimana? Jadi setelah itu si teman kita satu tim itu yang lari ke sana, kan anoanya dia kan hanya muncul sebentar tuh, hanya mungkin 5 sampai 10 detik, dia balik lagi. Nah, setelah dia balik lagi, dia akan kembali lagi. Kalau anoa seperti itu. Dia akan memastikan ini bukan ancaman atau apa, seperti itu. Ini teman atau bukan ini? Ya, seperti itu. Jadi kita hanya alangkah lebih baik kita sembunyi di seperti pohon-pohon yang seperti ini. Jika dia menyerang kan kita boleh menghindar. Jadi itu juga salah satu tips kayaknya ya. Kalau ketemu anoa di hutan, Iya. cari tempat yang sekiranya kita bisa
bersembunyi. Makanya jangan Menghindari serangan. jangan dulu lari. Jangan Lihat kaget dulu langsung ke lari. belakang. Kan itu ada beberapa detik toh. Lihat dulu ke belakang. Oh, itu pohon itu yang kita rencanakan mau lari ke situ. Jadi seperti itu. Iya. Wah, menarik sekali nih, Kak. Kalau selama 24 tahun ini pasti ada cerita suka dukanya juga lah selama bekerja di Taman Nasional. Apa sih, Kak, suka dukanya di kerja sebagai pengendali ekosistem hutan? Kalau saya sebenarnya apa? Kalau saya pribadi sukanya kalau jalan ke lapangan, ke hutan itu apa namanya? Saya anggap itu sebagai piknik. Tapi piknik dalam tanda kutip. Piknik itu ke dalam hutan mengambil data apa semua itu dikerjakan dengan serius, tapi di dalam pekerjaan masuk ke dalam hutan itu kita anggap kita jalan-jalan Dilakukan dengan senang hati, dengan berarti. senang hati seperti itu. Bahasanya sekarang Ya. healing. Kalau dukanya ya seperti tadi kadang-kadang ketemu dengan ancaman anoa, atau di dalam hutan dalam kita pasti akan ketemu dengan yang namanya pacet ngisap Semacam darah lintah kita. itu ya? Lintah atau kalau di Taman Nasional Bogani ada namanya gonone kalau apa itu ya, Yang bagaimana itu, Kak? yang merah kecil seperti kutu, tapi dia kalau menggigit ya. sangat sangat gatal. Nah, kemarin lagi yang beberapa bulan yang lalu kita ketemu satu lagi. Dia seperti modelnya seperti laba-laba, tapi dia bukan hisap darah kita, bukan. Dia kalau binatang tersebut dikasih mati, itu hanya keluar cairan putih, tapi gatalnya minta ampun. Ya. Kemarin yang di lapangan berarti, pengalaman di lapangan. Jadi dukanya termasuk capek, atau kadang-kala kalau ketemu dengan teman-teman satu tim yang sudah lelah sekali, kita jangan sampai kita istilahnya memberikan perintah atau melakukan kata-kata yang kasar, karena itu akan memancing. Karena kalau di hutan kalau sudah lelah, dengan kata-kata sedikit saja yang tidak enak kepada orang lain akan memancing perseteruan di dalam hutan. Kita jaga sekali itu. Masalahnya Iya, karena bakal sama-sama lama itu lelah. lama itu di hutan. Seperti itu. Ada berapa hari? Iya. 2 minggu, ada 2 minggu. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Iya. Pasti harus menjaga situ, Kak. Iya. Bagaimana tips-tipsnya begitu? Menjaga itu, yang menjaga hubungan antara tim itu bagaimana? Kalau pengalaman kita, ya kita bicara biasa, atau kadangkala kita ajak mereka baku seduh, bersenda gurau. Bersenda gurau. Seperti itu. Jadi menikmati di dalam hutan. Iya. Di samping lihat juga lihat keadaan teman-teman. Kalau dia capek sekali, kalau mau disuruh sebentar, tahan dulu. Biarkan dia istirahat dulu sebentar, baru kita ajak untuk mau bekerja apalah, seperti itu. Nah, Kak Herman juga sebagai kepala resort di Resort Demuga Timur Lolayan. Iya. Di Resort Demuga Timur Lolayan ini ada Sanktuari Maleo Tambun. Iya. Bagaimana pengelolaannya di Sanktuari Maleo Tambun, Kak? Kalau pengelolaan di Sanktuari Maleo Tambun ini, kalau khusus Maleonya kan sudah diatur dalam SOP yang ada, yang sudah diterbitkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang datang dalam jumlah yang banyak, kita bagi-bagi dalam kuota berjumlah 15 orang untuk masuk. Itu salah satu SOP-nya. Nah, karena terus kalau menyangkut khusus di daerah kan Sanktuari Maleo Tambun ini kan daerah objek wisata. Nah, kita di dalam personil Resort Demuga Timur dan Lolayan itu
kita bagi dalam tugas-tugas piket setiap hari. Tugas-tugas piket. Jadi kita secara berganti-gantian standby terus di kantor resort sini. Karena untuk mengantisipasi kalau ada kunjungan tamu ataupun maupun tamu yang tamu domestik ataupun dari mancanegara seperti itu. Terakhir nih saya Kak mau ngasih sedikit games. Gamesnya jawab cepat saja. Saya kasih 2 atau 3 pilihan. Kak Herman jawab cepat. Nanti beri alasannya singkat saja. Yang pertama, Anoa atau babi rusa, Kak? Babi rusa. Karena kalau babi rusa dia cenderung kalau ketemu dengan kita dia cenderung lari kalau saya. Lari karena? Iya. Dia paling banyak menghindar. Jarang sekali kita ketemu dengan jarang ketemu langsung. Ketika di dalam hutan. Iya, kita dalam hutan. Pekerjaan atau keluarga? Nah, ini yang paling sulit. Kalau di pribadi sih keluarga, tapi kalau itu pekerjaan, tapi kita mengatur waktu dengan baik supaya bisa lagi bersama-sama dengan keluarga. Seperti itu. Manado atau Kota Mubagu? Kalau itu Manado. Kan Manado kan ada keluarga di sana. Kalau Kota Mubagu hanya rumah. Hanya rumah untuk singgah. Seperti itu. Di dalam hutan atau di kantor? Di dalam hutan. Di dalam hutan. Lebih suka lama di dalam hutan daripada di kantor. Iya, betul. Alasannya? Karena kalau di dalam hutan itu bekerja sambil menikmati alam ini. Asik. Pemasangan kamera trap atau analisis kamera trap? Pemasangan. Karena di dalam hutan tadi. Ya, betul. Karena kalau kan sudah pernah mencoba juga analisis waktu beberapa tahun yang lalu. Tapi mungkin karena kemampuan pribadi saya belum memadai, jadi lebih baik saya yang ngambil data aja. Karena lebih jago di lapangan, jago sekali di lapangan. Iya. Pak Herman Heston Lumenta, Kepala Resort Demungga Timur Lolayan. Asik. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share di video channel YouTube Taman Nasional Boganingan Wartabune.